Perkenalkan, saya Gina Agustiani, mahasiswa semester 5 program studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai akuntan publik. Nah, kepada penonton yang sedang menonton video ini, pernah gak sih kalian bercita-cita sebagai seorang akuntan publik? Akuntan publik ini profesi yang sangat keren gitu, kebilang keren banget. Nah, untuk itu pernah gak sih kalian ingin mengetahui apa sih pengertian dari akuntan publik ini, terus bagaimana tugas dan wewenang akuntan publik ini, dan apa saja sih jasa yang ditawarkan dalam akuntan publik ini? Dalam video ini saya akan membahas itu semua. Stay tune di video ini, guys. Menurut Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011, akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Profesi yang ada di bawah Kementerian Keuangan itu ada 4 profesi. Yang pertama ada akuntan publik, yang kedua ada akuntan, yang ketiga ada penilai, dan yang keempat ada penghitung asuransi. Pada intinya, akuntan publik ini dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dan memiliki tugas dan wewenang sebagai akuntan publik, kewajiban akuntan publik, dan bagaimana cara memperoleh akuntan publik tersebut. Nah, jadi profesi akuntan publik ini telah seseorang akuntan yang telah memiliki izin langsung dari pemerintah untuk melakukan praktik akuntan dalam memeriksa keuangan sebuah entitas. Sebuah entitas di sini seperti pemerintahan, BUMN, BUMS maupun yayasan. Mungkin belum familiar ya, lebih dikenal familiarnya itu sebagai nama auditor, tapi tidak beda jauh kedudukannya. Di sini auditor itu ada auditor internal dan auditor eksternal. Auditor internal adalah auditor yang dalam perusahaan, dan eksternal adalah di luar perusahaan, yaitu seperti KAP. Nah, selanjutnya bidang jasa apa aja sih yang ada di akuntan publik ini? Jika diklasifikasikan ada 2 macam dalam akuntan publik ini, yaitu ada jasa atestasi dan jasa non atestasi. Nah, apa sih jasa atestasi dan jasa non atestasi ini? Simak videonya selanjutnya ya. Jasa atestasi di sini adalah semua layanan audit umum. Jasa layanan audit umum seperti laporan keuangan, memeriksa laporan keuangan sebagai informasi, dan review laporan keuangan. Jadi pada intinya jasa atestasi ini memberikan keyakinan atas suatu informasi. Salah satunya contohnya pada audit, yaitu proses memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan ini bersifat benar dan valid. Sedangkan jasa non-atestasi ini di sisi lain berkaitan dengan koordinasi, konsultasi, dan training seperti urusan perpajakan lagi gitu. Jadi pada intinya jasa non-atestasi ini tidak memberikan keyakinan terhadap suatu informasi, melainkan berupa seperti training, konsultasi, dan pembuatan sistem maupun studi kelayakan bisnis. Nah, selanjutnya apa aja sih yang ditawarkan dalam jasa akuntan publik ini? Jasa yang ditawarkan dalam akuntan publik ini, yang pertama ada pemeriksaan khusus atau investasi, yang kedua ada pemeriksaan laporan keuangan atau general audit, yang ketiga ada operasional atau kinerja perusahaan, yang keempat ada konsultasi perpajakan, dan yang kelima ada konsultasi manajemen. Nah, dalam konsultasi manajemen ini, jika kita akan membuka suatu perusahaan, kita bisa untuk menggunakan jasa akuntan publik ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menggunakan jasa dari akuntan publik ini? Yang pertama ada surat dari klien ke KP, dan yang kedua ada inventarisir. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita membedakan seorang akuntan publik yang benar dan terpercaya ini agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, setiap akuntan publik ini pastinya memiliki nomor registrasi dari Kementerian Keuangan. So, jika kita menggunakan jasa dari akuntan publik ini, jangan sampai salah ya, harus benar guys. Standar dari akuntansi publik ini diatur oleh
mempunyai standar pelaporan yang diatur oleh standar profesi akuntan publik dan juga standar akuntansi keuangan. Yang pertama ada LAI atau laporan akuntansi independen yang menunjukkan bahwa laporan ini harus sesuai dan dengan standar akuntansi tersebut. Dan yang kedua ada laporan keuangan. Jenis laporan keuangan itu yang pertama ada neraca. Neraca di sini menunjukkan posisi sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada laba rugi, menunjukkan pendapatan dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, menunjukkan perubahan kekayaan bersih dalam satu periode atau 1 tahun. Yang keempat ada laporan arus kas, perubahan dari kas masuk dan kas keluar selama 1 periode. Dan ada CALK, catatan atas laporan keuangan, yang menunjukkan rincian secara detail poin 1 sampai 4 yang sebelumnya itu. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai akuntan publik ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya Gina Gustiani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.